Halo semua, kami mahasiswa farmasi Universitas Airlangga Angkatan 2020 kelas D kelompok 1. Video ini kami buat atas dasar pengerjaan proyek kebangsaan. Video pembelajaran ini terkait dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Karena saat ini sedang masa pandemi, hal ini mengharuskan siswa belajar di rumah, yang kerap dirasa kurang efektif dan menjadikan materi kurang dapat dipahami dengan baik. Kami membuat video ini untuk membantu adik-adik SMA untuk belajar mengenai struktur atom dengan tampilan yang menarik. Diharapkan video pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam belajar mengenai struktur atom. Anggota kelompok kami yaitu Mutmainah, Nova, Ageng, dan Della akan membahas mengenai struktur atom. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perkembangan model atom. Yang pertama ada model atom Dalton. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama yang mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom seperti bola pecal. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan bahwa semua benda terbuat dari atom. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun, mereka berbeda dari atom-atom dari unsur yang lain. Perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tak dapat dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Selanjutnya ada model atom Thomson. Pada awal abad ke-20, C.C. Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Lalu ada teori Rutherford. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Selanjutnya ada model atom Bohr. Model atom Bohr menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Teori tentang sifat atom ini didapat dari pengamatan Bohr, yaitu atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jadi, semakin keluar, semakin besar nomor kulit dan semakin tinggi tingkat energi. Yang terakhir yaitu model atom modern atau model atom mekanika kuantum. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Schrödinger menjelaskan bahwa kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau keberjadian saja. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat keberjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Kulit terdiri dari beberapa subkulit. Subkulit terdiri dari beberapa orbital. Walaupun posisi kulit sama, tapi posisi orbital belum tentu sama. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat atau unsur yang tidak dapat dibagi lagi dengan cara reaksi kimia biasa. Lalu, bagaimana sih struktur atom? Atom terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Notasi atom dituliskan sebagai berikut. A adalah nomor massa, yaitu jumlah proton ditambah jumlah neutron. Z adalah nomor atom, yaitu jumlah proton atau jumlah elektron. X adalah lambang unsur. Dan perlu diketahui, neutron adalah nomor massa kurangi nomor atom. Isotop adalah unsur-unsur yang sama dengan jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutronnya yang berbeda, yaitu nomor massa atom yang berbeda.
Sebagai contoh, unsur O di sini mempunyai nomor atom yang sama tetapi dengan nomor massa yang berbeda. Sedangkan isobar adalah unsur-unsur yang berbeda dengan jumlah proton yang berbeda tetapi massa atom yang sama. Contohnya adalah unsur natrium dan magnesium mempunyai nomor massa yang sama yaitu 24, sedangkan nomor atomnya berbeda yaitu 11 dan 12. Isoton adalah unsur-unsur berbeda dengan jumlah neutron yang sama. Neutron diperoleh dari nomor massa kurangi nomor atom. Jadi, di sini dicontohkan adalah unsur karbon dan nitrogen. Unsur karbon mempunyai nomor massa 13 dan nomor atom 6. Maka jika diselisihkan, bertemulah neutron yaitu 7. Sedangkan unsur nitrogen mempunyai nomor massa 14 dan nomor atom 7. Dan jika diselisihkan juga mempunyai neutron yang sama yaitu 7. Isoelektron adalah unsur atau ion-ion yang jumlah elektronnya sama. Jumlah elektron dilambangkan dengan nomor atom. Sebagai contoh, unsur neon mempunyai nomor atom 10, maka jumlah elektronnya juga 10. Sedangkan ion natrium melepaskan 1 elektron. Jadi, dia mempunyai nomor atom 11 dikurangi 1, karena dia melepaskan elektron. Jadi, total jumlah elektron yang dia punya adalah 10. Sedangkan ion fluor mempunyai nomor atom 9, tetapi dia menerima 1 elektron. Jadinya, jumlah elektron yang dia punya sekarang adalah 10. Sekarang kita berlanjut di teori mekanika kuantum. Nah, sebelum itu kita belajar tentang dasar mekanika kuantum. Yang pertama, berdasarkan hipotesis de Broglie, partikel kecil yang bergerak sangat cepat memiliki sifat gelombang. Yang kedua adalah ketidakpastian Heisenberg. Posisi dan momentum elektron tidak ditentukan secara pasti. Yang ketiga adalah Schrödinger yang menyimpulkan bahwa yang dapat ditentukan adalah probabilitas menemukan elektron yang dinyatakan sebagai fungsi gelombang. Sedangkan daerah dengan probabilitas menemukan elektron terbesar disebut orbital. Nah, tiba saatnya kita belajar tentang bilangan kuantum. Apa sih bilangan kuantum itu? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom. Bilangan ini menggambarkan sifat elektron dalam orbital. Bilangan kuantum menentukan tingkat energi utama atau jarak dari inti, bentuk orbital, orientasi orbital, dan spin elektron. Nah, bilangan kuantum ini merupakan salah satu ciri khas dari model atom mekanika kuantum atau model atom modern yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N. Bilangan kuantum utama adalah bilangan kuantum yang menentukan tingkat energi di kulit di mana elektron hadir. Nilai N digunakan untuk menghitung jumlah maksimum elektron yang dapat ditahan oleh kulit. Jumlah maksimum elektron dalam kulit sendiri adalah 2 dalam kurung N kuadrat. Sebagai contoh, kulit L mempunyai N sama dengan 2, yaitu jumlah elektron maksimum yang dapat ditahannya adalah 2 kali 2 pangkat 2, yaitu 8 elektron. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimuth. Bilangan kuantum azimuth menentukan momentum sudut elektron dan dilambangkan oleh L. Nilai pada bilangan ini berkisar dari 0 hingga N-1, di mana N adalah bilangan kuantum utama. Nilai L memberikan subkulit yang dimiliki elektron dan bentuk orbital. Bilangan kuantum ini memiliki nilai dengan ketentuan S sama dengan 0, orbital P sama dengan 1, orbital D sama dengan 2, dan orbital F sama dengan 3. Nilai ini akan menunjukkan di subkulit manakah elektron tersebut berada. Nah, begini nih kira-kira kulitnya. Nah, catatannya belum ada atom dengan elektron yang menempati subkulit 5G. Selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M. Bilangan kuantum ini memberikan jumlah orbital dan orientasinya. M berkisar antara min L sampai dengan plus L.
di mana L adalah bilangan kuantum azimuth. Contohnya adalah jika bilangan kuantum azimuthnya adalah 1, L sama dengan 1, maka tanda orbitalnya adalah P. Sedangkan bilangan kuantum magnetiknya berkisar antara -1, 0, atau +1. Ini mempunyai 3 orbital dan maksimal elektron adalah 6. Nah, beginilah gambarannya. Bilangan kuantum azimuthnya adalah 1, tanda orbitalnya kan P. Nah, bilangan kuantum magnetiknya yaitu -1, 0, atau +1. Gambaran orbitalnya terdiri atas 3 kotak atau 3 ruang orbital. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin memiliki simbol S dan bilangan ini menunjukkan arah putaran elektron pada sumbunya atau rotasi. Hanya terdapat 2 kemungkinan arah rotasi elektron, yaitu searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Satu orbital hanya bisa ditempati oleh maksimum 2 elektron, di mana kedua elektron tersebut harus memiliki spin yang berlawanan, sehingga nilainya antara plus setengah atau min setengah. Jika elektron berputar searah jarum jam, maka S sama dengan min setengah. Jika elektron berputar berlawanan arah jarum jam, maka S sama dengan plus setengah. Nah, beginilah contohnya. Dan catatannya yaitu penulisan dalam orbital itu dengan menuliskan panah yang ke atas terlebih dahulu sampai memenuhi orbital, baru dilanjutkan dengan panah yang bawah. Nah, misalnya ini ada contoh yaitu 2p5. 2p5 itu kan mempunyai 5 elektron dan mempunyai bilangan M yaitu -1, 0, dan +1. Dan orbitalnya adalah 3. Nah, kita isikan 3 panah yang ke atas dulu ke dalam orbital 1, 2, 3. Lalu baru yang sisanya yaitu 2 elektron menuju panah yang ke bawah. Dimulai dengan orbital -1, lalu 0, lalu +1. Selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah pendistribusian elektron dalam kulit atom yang dapat dilakukan melalui 2 cara. Pertama, konfigurasi Niels Bohr, dan yang kedua, Asash-Aufbau. Pada konfigurasi Niels Bohr, elektron dapat menempati dari kulit terdalam ke kulit terluar atau dari kulit K sampai kulit Q, seperti pada gambar berikut ini. Jumlah elektron maksimal yang dapat menempati kulit pertama atau K adalah 2. Kulit kedua atau L adalah 8, kulit ketiga atau M adalah 18, kulit keempat atau N adalah 32, kulit kelima atau O adalah 50, kulit keenam atau P adalah 72, kulit terakhir atau Q adalah 98. Contohnya adalah X4 di kulit pertama terisi 2 dan di kulit kedua terisi 2. X8 di kulit pertama terisi 2 dan di kulit kedua terisi 6. Untuk X17 di kulit pertama terisi 2, di kulit kedua terisi 8 dan di kulit ketiga terisi 7. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Elektron valensi memiliki jumlah elektron maksimal 8 elektron. Seperti contoh, X20 di kulit pertama terisi 2, di kulit kedua terisi 8, dan di kulit ketiga terisi 8. Meskipun jumlah elektron maksimal di kulit ketiga adalah 18, tetapi kulit ketiga tidak bisa terisi 10, karena melebihi batas nilai elektron valensi, sehingga sisanya berada di kulit keempat. Ion kation atau yang biasa disebut ion positif dengan tanda A+ adalah atom netral yang melepas elektron. Contohnya adalah Na11 bisa menjadi Na11+ jika kehilangan satu elektron. Ion anion atau yang biasa disebut dengan ion negatif dengan tanda A- adalah atom netral yang menangkap elektron. Contohnya adalah 9F- berasal dari 9F yang menerima satu elektron sehingga menjadi 9F-. Setelah kita mempelajari konfigurasi elektron, sekarang kita akan mempelajari tentang Asash-Aufbau. Apa itu Asash-Aufbau?
Prinsip Aufbau sendiri menyatakan bahwa elektron yang mengorbit satu atau lebih atom mengisi tingkat energi terendah yang tersedia sebelum mengisi tingkat yang lebih tinggi. Jadi, untuk mengisi suatu elektron dalam orbital, itu harus berurutan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Setelah ini akan ada tabel tingkatan energi. Dalam pengisian elektron, dilakukan urutan tingkatan energi dari terendah hingga tertinggi. Seperti inilah contoh dari tabel tingkatan energi, yaitu 1S, 2S, hingga 8S, dan ini dilakukan secara terurut. Nah, jadi tingkatan energi dinyatakan dengan N ditambah dengan L. N itu adalah bilangan kuantum utama, dan L itu adalah bilangan kuantum azimut. Nah, coba kita bandingkan tingkatan energi 3D dan 4S. Tingkatan energi 3D itu bisa kita hitung dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan tingkatan energi 4S itu 4 tambah 0 sama dengan 4. Nah, karena 4S itu lebih rendah daripada 3D, maka untuk penulisan orbital dilakukan dengan 4S dulu, baru 3D. Nah, jadi sekarang ada contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron dari A. Scandium dengan nomor atom 21, B. Krypton dengan nomor atom 36, C. Natrium dengan nomor atom 11. Nah, jawabannya, kalau scandium dengan nomor atom 21 itu konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d1. Nah, di situ bisa dilihat kalau 4s2 itu lebih duluan daripada 3d1 karena perbedaan tingkatan energi. Kemudian, kalau krypton itu konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p6. Nah, jadi sama seperti pada scandium, kalau 4s2 itu lebih duluan daripada 3d10 dan 3d10 lebih duluan daripada 4p6. Hal itu karena tingkatan energi yang berbeda. Nah, kalau natrium itu kan gampang ya kan. Bisa kita cari dengan 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Jadi, kalian tinggal mengikuti urutan-urutan dalam tingkatan energi seperti pada tabel berikut ini. Sekarang, kita akan berbicara tentang aturan Hund. Aturan Hund ini mengatur tentang orbital di dalam suatu elektron. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Apa itu aturan Hund? Nah, aturan Hund itu menyatakan bahwa elektron dalam suatu orbital tidak boleh berpasangan sebelum masing-masing orbital dalam subkulit terisi satu elektron. Nah, jadi kan kalau orbital itu kan ada banyak ruang. Kalau S itu satu ruang, kalau P itu ada 3 ruang. Nah, jadi masing-masing ruang itu kita harus dituliskan dulu satu elektron, baru kita memasangkannya. Nah, berikut ini adalah contohnya dari aturan Hund. Nah, jadi contoh aturan Hund adalah seperti ini. Nah, ini adalah orbital dari subkulit P. Untuk pengisian orbital ini harus dilakukan secara berurutan. Kalau pada 2 elektron, itu kita harus mengisinya dari ruang pertama, kemudian ruang kedua. Begitu juga dengan pada 3 elektron, itu harus dilakukan secara berurutan. Nah, baru kalau misalnya udah semua ruangan sudah terisi, kita harus mengisinya ulang lagi dari ruang pertama dengan tanda panah ke bawah. Itu seperti contoh pada orbital P 4 elektron. Kemudian dilanjutkan dengan orbital P pada 5 elektron. Nah, kita dilarang untuk mengisinya secara langsung untuk berpasangan seperti pada contoh orbital P 2 elektron yang salah. Kemudian begitu juga dengan orbital P 4 elektron itu juga salah karena kita harus mengisi dulu semua ruangannya baru kita boleh memasangkannya satu persatu. Nah, jadi
kita tidak boleh langsung memasangkannya saja. Untuk memudahkan lagi untuk mengerti, nah ini adalah contoh soal. Nah, yang manakah yang benar dari orbital berikut? Nah, yang A seperti ini, yang B seperti ini, dan yang C seperti ini. Nah, saya akan memberi Anda waktu 15 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, jadi jawabannya itu adalah B. Kenapa? Karena B itu sudah sesuai dengan prinsip aturan Hund. Kalau yang A pada 2S itu adalah salah. Kalau C yang salahnya itu pada orbital 2P yang tengah. Nah, begitu. Rupanya ada penyimpangan loh untuk subkulit D. Nah, jadi subkulit D itu dia mempunyai aturannya sendiri. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari penyimpangan untuk subkulit D. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang penyimpangan konfigurasi subkulit D. Nah, subkulit D ini stabil dalam kondisi penuh atau setengah stabil. Jadi, subkulit D ini lebih baik memiliki 5 elektron dalam orbitalnya atau memiliki elektron penuh. Nah, contohnya seperti ini. Nah, orbital 4s ini memiliki 2 elektron, sedangkan 3D memiliki 4 elektron. Nah, hal ini menyebabkan ketidakstabilan pada subkulit D. Jadi, agar subkulit D itu stabil, lebih baik mereka ini dalam kondisi setengah stabil. Nah, jadi elektron 4s ini satunya berpindah ke subkulit D. Jadi seperti ini contoh dari penyimpangan konfigurasi subkulit D. Nah, bisa kalian lihat kalau mereka itu semuanya setengah stabil, 4S dan 3D. Jadi, ada contoh lagi dari penyimpangan subkulit D. Yang pertama, itu adalah Cr dengan nomor atom 24. Secara teori, kita tuliskan konfigurasi elektronnya itu Ar, argon, memiliki nomor atom 18, bisa kita singkat saja. Kemudian 4s2 dan 3d4. Tapi pada kenyataannya, itu konfigurasinya adalah Ar, 4s1, dan 3d5. Nah, oleh karena itulah ada namanya penyimpangan pada subkulit D, yaitu mereka mengalami kondisi setengah stabil. Nah, jadi selanjutnya itu ada namanya larangan Pauli. Nah, larangan Pauli ini sebagai aturan dalam menuliskan konfigurasi suatu elektron. Nah, larangan Pauli melarang adanya sepasang elektron dengan nilai bilangan kuantum spin yang sama dalam satu orbital. Nah, jadi dalam satu orbital itu kan bisa mempunyai beberapa elektron. Nah, masing-masing elektronnya itu memiliki bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin yang berbeda. Dan mereka itu tidak mungkin sama. Kalau sama, berarti konfigurasi tersebut ada yang salah. Nah, elektron-elektron dalam menyusun atom masing-masing punya 4 bilangan kuantum yang berbeda-beda. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, magnetik, spin, itu dalam masing-masing elektron tuh tidak ada yang sama. Mereka tuh memiliki ciri-ciri mereka tuh masing-masing tuh yang berbeda. Jadi mereka mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, jadi ada contoh dari konfigurasi elektron dari unsur sulfur. Nah, unsur sulfur ini bisa kita bikin orbital elektronnya pada subkulit yang terakhir dengan urutan yang seperti ini. Nah, pada elektron pertama, yaitu di ruangan pertama, itu bisa kita tulis bilangan kuantumnya dengan bilangan kuantum utama 3, azimutnya 1, magnetiknya min 1, dan spinnya plus setengah. Begitu juga dengan elektron kedua,
bilangan kuantum utamanya 3, bilangan kuantum azimut 1, bilangan kuantum magnetiknya 0, dan bilangan kuantum spinnya itu plus setengah. Kemudian bisa kita lihat lagi elektron keduanya itu bilangan kuantumnya 3, bilangan kuantum azimutnya 1, bilangan kuantum magnetiknya 1, dan bilangan kuantum spinnya itu setengah. Nah, dan yang terakhir itu adalah elektron keempat, yaitu dia memiliki bilangan kuantum utamanya 3, bilangan kuantum azimutnya 1, bilangan kuantum magnetiknya -1, dan bilangan kuantum spinnya -setengah. Ini artinya tidak ada masing-masing elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Tentukan 4 bilangan kuantum elektron terakhir dari 26 kobalt. Nah, jadi untuk konfigurasi elektron dari 26 kobalt ini adalah Ar, 4s2, 3d7. Nah, kita mengkonfigurasi orbital dari subkulit D saja, yaitu seperti ini. Nah, pada elektron yang terakhir itu terletak di ruangan kedua. Nah, ruangan kedua pada elektron itu memiliki identitas bilangan kuantum N sama dengan 3, bilangan kuantum azimut 2, bilangan kuantum magnetik -1, dan bilangan kuantum spin -setengah. Nah, jadi sekarang saya ada tips untuk mengkonfigurasi suatu unsur. Nah, jadi unsur di tabel periodik itu kan banyak. Jadi kalian bisa mencoba-coba untuk mengkonfigurasikan suatu unsur tersebut dengan menemukan bilangan kuantum mekaniknya. Nah, jadi sekian saja dari tips mengkonfigurasi suatu unsur. Sekian penjelasan dari bab struktur atom. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kesan atau komentar terhadap penjelasan dari bab ini, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sekian dari kami. Terima kasih semuanya yang sudah menonton.